Tapi yang satu cukup menarik yang juga menjadi headline pemberitaan di berbagai media nasional adalah ide atau wacana Anies untuk membentuk Kementerian Perkotaan. Narasi Anies tentang Kementerian Perkotaan ini juga sebenarnya bisa dipandang dari sisi kontekstual terhadap keberadaan kota-kota di Indonesia ataupun juga kontekstual dari Rakernas Apeksi atau Asosiasi Pemerintah Kota itu sendiri. Apa yang narasi disampaikan oleh Anies itu bisa saja kita potret dari kebutuhan atau bisa juga mungkin ini sekedar gimmick politik yang disampaikan oleh Anies untuk mengukur respon publik. Selamat siang, kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live. Dan hari ini kita akan membahas persoalan-persoalan terkini soal politik di Indonesia jelang pemilu 2024. Tapi sebelum kita ke topik utama kita, saya selaku host mengingatkan kembali, jangan lupa ikuti terus konten-konten di channel Mr. Puisi Live. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Wacana calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan untuk membentuk satu kementerian baru, yakni Kementerian Perkotaan, memicu pro dan kontra. Ya, wacana ini disampaikan Anies pertama kalinya di Rakernas Apeksi pada hari Kamis 13 Juli 2023 lalu, di mana kala itu menjadi kali pertama 3 orang bakal calon presiden yang akan bertanding di Pilpres 2024 menyampaikan gagasannya kepada publik. Jadi selain Anies ada Pak Ganjar Pranowo, ada juga Pak Prabowo Subianto. Tapi yang satu cukup menarik yang juga menjadi headline pemberitaan di berbagai media nasional adalah ide atau wacana Anies untuk membentuk Kementerian Perkotaan. Nah, Anies sebenarnya mengungkapkan keresahannya terhadap adanya fakta ketimpangan antara kota-kota di Indonesia. Itu dia gambarkan melalui ilustrasi foto Indonesia dari atas udara yang menunjukkan ada daerah-daerah yang terang dan ada daerah-daerah yang gelap atau kota-kota yang gelap di Indonesia. Dia menyebutkan bahwa dari potret di atas udara itu, walaupun dia mengungkapkan tanpa data atau tidak perlu data statistik, itu menunjukkan ada ketimpangan. Lantas Anies bergeser membandingkan dengan potret kota-kota di India yang katanya persebarannya lebih merata, apalagi di kota maju di Seoul di Korea Selatan. Narasi Anies tentang Kementerian Perkotaan ini juga sebenarnya bisa dipandang dari sisi kontekstual terhadap keberadaan kota-kota di Indonesia ataupun juga kontekstual dari Rakernas Apeksi atau Asosiasi Pemerintah Kota itu sendiri. Anies dengan latar belakangnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang tentu DKI Jakarta punya kompleksitas persoalan perkotaan yang jauh di atas kota-kota yang lainnya di Indonesia. Belum lagi misalnya persoalan transportasi, kemacetan, persoalan sampah, persoalan lingkungan, persoalan penduduknya, pemukiman, dan sebagainya. Jadi mungkin saja wacana atau gagasan membentuk Kementerian Perkotaan ketika dia nanti terpilih sebagai Presiden RI adalah potret keresahan Anies terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Itu pun diamini dalam pemaparan berikutnya yang dia memberikan contoh-contoh bagaimana penataan di Jakarta yang dikaitkan dengan kebutuhan terhadap Kementerian Perkotaan ini. Dia menyebut saat ini sudah ada kementerian khusus yang menangani desa, misalnya itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Namun tidak ada satu kementerian atau badan khusus yang menangani perkotaan. Sehingga muncullah ide untuk membentuk Kementerian Perkotaan itu yang diharapkan bisa menjadi semacam kementerian juga yang bisa mengkoordinasikan persoalan-persoalan yang menyangkut perkotaan, baik tadi transportasi, pemukiman, pendidikan, kesehatan,
dan sebagainya. Cuma kami dari channel Mr. Puisi Live ingin memberikan sebuah catatan bahwa apa yang narasi disampaikan oleh Anies itu bisa saja kita potret dari kebutuhan, atau bisa juga mungkin ini sekedar gimmick politik yang disampaikan oleh Anies untuk mengukur respon publik. Pertama, mungkin bisa kita potret dari perspektif kebijakan publik. Ada yang namanya konsep evidence based policy dan viral based policy. Jadi narasi Anies ini, apakah untuk membentuk Kementerian Perkotaan ini, apakah memang sudah ada bukti-bukti atau data-data yang mendukung perlunya Kementerian Perkotaan itu sebagaimana konsep evidence based policy. Artinya sebuah kebijakan publik harus didasarkan pada bukti, data-data ilmiah, pengalaman-pengalaman ataupun evaluasi-evaluasi terhadap program yang sudah berjalan. Tapi di sisi yang berbeda, kalau ini hanya kepentingan gimmick politik semata, atau hanya kepentingan untuk politik jangka pendek semata, atau berangkat dari hal-hal yang berbau viral, misalnya mengenai persoalan-persoalan di perkotaan, nah ini akan mungkin masuk kategori viral based policy, atau kebijakan-kebijakan yang dibuat hanya karena ada hal-hal yang viral, atau hanya ingin mendapatkan atensi publik, tapi sebenarnya kebijakan itu tidak dibutuhkan. Ada satu hal mungkin catatan yang perlu kita perhatikan dari wacana Kementerian Perkotaan ini, ialah bentuk ataupun juga sifat kementeriannya. Ini akan menjadi vital. Karena apa? Apakah Kementerian Perkotaan ala Anies Baswedan ini hanya bersifat koordinatif, ataukah dia kementerian teknis? Karena kalau kita berbicara irisan-irisan persoalan yang ada di perkotaan itu tersebar di sejumlah kementerian. Misalnya persoalan transportasi atau pemukiman atau perumahan itu ada di Kementerian PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, bicara persoalan tata ruang misalnya, itu ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Belum lagi perencanaan atau grand design-nya itu ada di Kementerian Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, pertanyaannya, Kementerian Perkotaan ala Anies ini akan menjadi kementerian apa? Apakah kementerian hanya sekedar koordinatif atau kementerian teknis? Karena kalau Kementerian Perkotaan ini hanya sekedar kementerian koordinatif, dia tidak akan bisa melakukan fungsi eksekusi. Dia tidak akan bisa melakukan eksekusi atau implementasi dari apa yang dirancang. Sama halnya contohnya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau Kementerian P3A. Ini adalah kementerian yang bersifat koordinatif lintas sektor, sehingga kementerian ini sebenarnya tidak bisa banyak melakukan implementasi. Nah, itu pun diakui oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini, Ibu Bintang Puspoyoga, yang pada suatu kesempatan beliau mengatakan dan berharap juga ke depannya kementerian ini bisa juga melakukan implementasi. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, tentu Anies Baswedan harus lebih mendetailkan atau mengkonkretkan juga wacana Kementerian Perkotaan ini. Jangan hanya sekedar tadi menjadi gimmick politik, tapi harus memang ada kajian apakah ini memang berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Indonesia ke depannya. Sehingga tidak muncul anggapan-anggapan miring seperti ada beberapa tokoh, salah satunya pegiat media sosial yang mengkritik ide Anies ini, yang mengatakan bahwa Anies sebenarnya tidak paham persoalan. Karena sebenarnya masalah Indonesia menurut pegiat media sosial ini adalah di pedesaan. Ketimpangan itu ada di pedesaan, sehingga wacana Anies membentuk Kementerian Perkotaan ini dikhawatirkan akan malah semakin memperbesar ketimpangan yang ada di Indonesia. Bahkan mempertegas katanya posisi Anies yang sebagai antitesa dari Presiden Jokowi. Well, apapun itu pro kontra yang ada, kita lihat saja bagaimana Anies mampu menarasikan ide besarnya untuk Indonesia. Dalam hal ini spesifiknya membentuk Kementerian Perkotaan menjadi lebih konkret. Karena kalau kita berbicara di dunia, sejumlah negara sebenarnya punya
kementerian yang berkaitan dengan perkotaan ini, seperti di AS, walaupun namanya berbeda, ada di Jerman, ada di India, ada di negara tetangga kita di Filipina, ada juga di Nepal. Tapi di negara-negara itu memang Kementerian Perkotaan ini lebih bersinggungan terhadap konteks pemukiman, misalnya konteks mobilisasi atau konteks transportasi, konteks perumahan dan konteks pembangunan. Sehingga menurut saya pribadi, kalaupun nanti kementerian ini ada dua opsi atau dua pilihan. Pertama, membentuk murni kementerian baru yang berdiri sendiri atas nama misalnya Kementerian Perkotaan. Tapi dengan segala plus minusnya, dengan tentu akan ada anggaran yang lebih besar, anggaran negara yang dibutuhkan untuk itu. Tapi opsi lain mungkin kementerian yang ada saat ini ditambah beban kerjanya atau fungsinya. Misalnya Kementerian PUPR atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditambah saja misalnya menjadi Kementerian Perkotaan dan PUPR. Ya, itu bisa saja. Atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang misalnya ditambah Kementerian Perkotaan, Agraria dan Tata Ruang. Nah, tentu ini perlu menjadi pemikiran kita bersama, dan kami dari channel YouTube Mr. Puisi Live ingin memberikan pandangan-pandangan, dan semoga ini bisa menjadi bahan pemikiran bagi para tokoh-tokoh bangsa, bagi para wali kota di Indonesia, bagi para pemimpin, bagi para pengampu kebijakan publik, pakar-pakar, akademisi yang bergerak di bidang atau keilmuan kebijakan publik atau public policy. Demikian dari kami. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan kita song-song pemilu 2024 dengan damai. Jangan lupa ikuti konten-konten berikutnya dari channel Mr. Puisi Live. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Terima kasih.